Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan saya Janudia Siska Maharani dari Universitas Muhammadiyah Malang, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, jurusan Manajemen kelas 2F. Sebelumnya, video ini saya dedikasikan sebagai tugas akhir dari mata kuliah Perekonomian Indonesia. Dan pada kesempatan kali ini, saya ingin membahas sedikit, mereview sedikit nih tentang materi SDG. Walaupun SDG ini sudah disahkan semenjak tahun 2015 dan sudah mulai dijalankan pada tahun 2016, tapi saya yakin pasti teman-teman di rumah masih banyak yang belum paham, masih banyak yang belum ngerti nih. Sebetulnya SDG ini singkatan dari apa sih gitu kan? Nah, SDG sendiri adalah singkatan dari Sustainable Development Goals, yang kalau diindonesiakan berarti tujuan pembangunan berkelanjutan. Nah, kalau kita bahas soal SDGs ini, berarti nggak akan terlepas dari yang namanya Millennium Development Goals atau MDG. Jadi, MDGs itu sebetulnya sudah resmi berakhir pada Desember 2015 silam. Berakhirnya MDG ini kemudian menjadi awal bagi negara-negara di dunia untuk merumuskan kembali platform baru untuk melanjutkan cita-cita mulia. Kira-kira program apa ya yang paling cocok untuk mewujudkan cita-cita bersama gitu. Pada tanggal 2 Agustus 2015, diadakan pertemuan di markas PBB New York yang dihadiri oleh sekitar 193 negara anggota PBB. Wah, banyak banget ya. Tapi pertemuannya nggak cuma sekali itu aja, karena pada tanggal 25 sampai 27 September 2015 mereka mengadakan pertemuan kembali dengan subtema yang berbeda, tetapi tujuannya tetap sama. Setelah melakukan pertemuan beberapa kali, akhirnya mereka berhasil mengesahkan dokumen yang diberi nama Sustainable Development Goals atau SDGs, yang di dalamnya termuat 17 tujuan dan 169 capaian untuk menjadikan kehidupan manusia lebih baik lagi. Dan yang perlu teman-teman tahu, jadi sebetulnya SDGs itu merupakan rencana aksi global untuk 15 tahun ke depan. Jadi, mulai dilaksanakan pada tahun 2016 kan. Nah, titik puncaknya nanti pada tahun 2030. Kira-kira pada tahun 2030 itu sudah mencapai target atau belum nih? Sudah terpenuhi semua belum nih target dan tujuannya gitu. SDGs itu berlaku untuk seluruh negara di dunia. Jadi sifatnya SDGs itu adalah universal. Jadi semua negara di dunia tanpa terkecuali, mau itu negara berkembang, negara maju, mereka sama-sama memiliki kewajiban moral untuk membantu mencapai tujuan dan target yang sudah ditetapkan dalam Sustainable Development Goals. 17 tujuan yang termasuk di dalam Sustainable Development Goals itu adalah tanpa kemiskinan, tanpa kelaparan, kehidupan yang sehat dan sejahtera, pendidikan yang berkualitas, kesetaraan gender, air bersih dan sanitasi yang layak, energi bersih dan terjangkau, pekerja lain dan pertumbuhan ekonomi, industri, inovasi dan infrastruktur, berkurangnya kesenjangan, kota dan komunitas berkelanjutan, konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab, penanganan perubahan iklim, ekosistem laut, ekosistem daratan, perdamaian, keadilan, dan kelembagaan yang tangguh, serta kemitraan yang digunakan untuk mencapai tujuan. Jadi dari ke-17 tujuan yang sudah saya sebutkan tadi, ternyata masih dibagi lagi menjadi 4 pilar, supaya lebih mudah dalam pengelolaannya. Nah, 4 pilar itu adalah pembangunan sosial, ekonomi, lingkungan serta hukum, dan tata kelola. Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional atau Bappenas sendiri menyatakan bahwa mereka telah menyelaraskan antara tujuan pembangunan nasional dengan tujuan pembangunan berkelanjutan. Pak Bambang Brojonegoro sebagai Kepala Bappenas, beliau menyatakan bahwa ternyata pihak swasta itu memegang peranan penting loh dalam mewujudkan pembangunan nasional. Dengan adanya kolaborasi antara pemerintah dengan pihak swasta, pemerintah mengharapkan pihak swasta ini juga bisa ikut andil dalam membantu mewujudkan tujuan dan target dari Sustainable Development Goals atau SDGs.
jangan salah ya, kita juga memegang peranan penting loh dalam membantu mewujudkan adanya Sustainable Development Goals ini. Karena Indonesia itu sebetulnya juga sudah menciptakan 9 pusat kajian SDGs yang sudah mulai disebar ke beberapa universitas di Indonesia. Seperti yang sudah dituliskan dalam laporan baseline UNICEF yang bekerja sama dengan Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional Republik Indonesia atau Bappenas RI, yang menyatakan bahwa pembangunan berkelanjutan itu dimulai dari anak-anak. Maka dari itu diperlukan adanya upaya untuk memberikan pemahaman terkait dengan SDGs kepada anak. Hal ini pula yang dilakukan oleh AIESEC yang bekerja sama dengan UNICEF untuk menghadirkan program yang disebut dengan World's Largest Lesson, yaitu kegiatan edukasi tentang Sustainable Development Goals atau SDGs untuk siswa-siswa yang ada di seluruh dunia. Sampailah kita di penghujung obrolan kita tentang Sustainable Development Goals atau SDGs ini. Intinya, kita sebagai generasi muda memegang peranan penting juga dalam membantu mengubah keadaan Indonesia maupun keadaan dunia menjadi lebih baik lagi. Di samping itu, adanya dukungan dari seluruh lapisan masyarakat juga bisa membantu terwujudnya tujuan dan target Sustainable Development Goals ini. Makanya, kita sebagai generasi muda harus mau nih kalau diajak bekerja sama dengan pemerintah dalam mewujudkan segala rencana baik yang sudah disusun sedemikian rupa untuk mewujudkan kesejahteraan kita juga. Jangan sampai deh ya kita jadi salah satu alasan gagal terwujudnya Sustainable Development Goals atau SDGs di tahun 2030 nanti. Sampai di sini dulu pembahasan kita tentang Sustainable Development Goals atau SDGs ini. Semoga ilmu yang sudah saya bagikan bisa bermanfaat dan bisa dijadikan pengetahuan bagi teman-teman di rumah. Jangan lupa di like videonya dan sampai ketemu di kesempatan lain dengan pembahasan yang lebih